Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Faza Farhan Ma'ruf. Dan di samping saya ini sudah ada narasumber. Boleh diperkenalkan dulu Mas? Kenalkan, aku Pras dari tim merchandise-nya Dejblok Merch. Oke. Malam hari ini kita akan bahas sedikit atau mengulik tentang gimana awal mula Dejblok dan Dejblok Merch ini berdiri ya Mas ya? Ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih Dejblok ini? Dejblok itu adalah band dari Karang Taruna, Mas, Oke. yang masih berjalan sampai sekarang, aktif di band-bandan industri musik. Ya, seperti itulah. Nah, kita malam ini bukan mengulik tentang Dejbloknya ya teman-teman, tapi kita akan lebih mengulik ke strategi bisnisnya di merch Dejblok itu seperti apa. Nah, kan Dejblok itu mungkin bisa dibilang band-band yang udah lama ya Mas ya? Ya, kalau Dejbloknya udah lama, Mas. Udah lama. Ya. Nah, itu mungkin kapan sih merch Dejblok ini didirikan Mas? Kalau untuk merch-nya sendiri didirikan itu baru dari tahun 2024, Mas. 2024. Itu ya, seingatku itu sehabis COVID, dan itu masih di studionya Prima, gitarisnya itu. Iya, Belum punya store sendiri, ya masih underground lah dulu. underground Ya. dulu. Oke. Tapi sebelum ke situ, dulu itu Dejblok udah ini PO PO merch ya, merch gitu ya Mas ya? sendiri gitu. Oke. Mungkin di Dejblok Merch sendiri produknya apa saja Mas yang dijual itu? Untuk kita produk yang dijual itu t-shirt, fokusnya ke ini. Terus ada jersey juga, Mas. Terus ada CD, kaset, sama pernah Jeblok tuh udah buat vinyl. Vinyl. Ya, Oke. yang dirilis bareng Bujuk Rama. Oke. Berarti lebih ke mengunggulkan ke t-shirtnya Mas ya Iya. kalau Dejblok sendiri ya. Tetap itu. Mungkin kan kita membahas tentang kayak digital ya Mas ya. Platform apa saja sih yang biasanya digunakan untuk pemasaran dari merch Dejblok ini? Untuk pemasarannya kita biasanya di TikTok, Instagram, tapi kalau berjualannya itu marketplace sih, Mas, ke Shopee, Shopee. Tokped, TikTok Shop gitu. Berarti Manfaatin itu. lebih fokusnya ke marketplace gitu ya Mas ya. Marketplace. Oke. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bisa offline store, by WA gitu juga bisa. Nah, kenapa sih memilih apa kayak berjualan di marketplace kemudian TikTok Shop, Shopee itu kenapa lebih memilih itu dibandingkan kita kayak biasanya kan ada buka apa stand atau offline nah gitu. Yang pertama itu karena marketnya itu lebih luas ya, Mas. Jangkaunya bisa seluruh Indonesia, bahkan pernah ada Malaysia itu beli lewat marketplace. Berarti sudah mencapai Iya. di ranah yang internasional, go internasional. Ya, satu dua pernah. Oke. Nah, dari tim Dejblok Merch sendiri, apakah menggunakan aplikasi atau sistem tertentu untuk mengelola data dari ini? Kalau Merch. data biasanya kita pakainya ini spreadsheet. Oke, spreadsheet. Terus kalau apa ya, ngebrief, terus buat strategi selanjutnya gitu kita bikin tim, pakainya biasanya grup WA yang pertama. Ya. Terus ada Notion. Notion. Nanti briefnya di situ semua, kita tinggal enak eksekusi ya gitu. Nah, mungkin Notion ini kan maksudnya belum banyak orang ya Mas ya. Mungkin dijelaskan sedikit apa sih Notion ini Mas gitu. Notion tuh apa ya, sebenarnya bisa web, bisa aplikasi kayaknya, Mas. Oh, Web juga bisa. Itu buat nge-planning plan kita berikutnya itu apa, berarti bisa biar di situ semua. lebih teratur gitu ya Mas Lebih ya plan-plan detail, kita ya. teratur. Nah, kan kita jualan online ya Mas ya. Maksudnya lebih mengunggulkan di marketplace. Biasanya kan terjadi kayak komplain, kemudian terjadi kayak pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu gimana sih cara menanggapi kayak lewat WhatsApp atau langsung lewat Shopee-nya atau lewat mungkin media sosialnya dari Dejblok sendiri? Sering terjadi, Mas, komplain. Karena tidak menutup kemungkinan tim kita, tim gudang atau tim merchandise lah, Ya. kerap, ya nggak kerap sih, 1-2 salah kirim. Oh, Nah, oke. biasanya
klien tuh mintanya size M, kita kirim size L gitu. Nah, itu Oke. langsung komplain. Kadang pernah di marketplace di Shopee Ya. komplain gitu, ya kita balasnya dengan cara yang pertama minta maaf karena Kesalahan. kesalahan teledor. Terus solusinya nanti biasanya kita bisa retur mas, retur Retur. ulang, kita kirim apa pesanannya yang ini, sesuai yang dengan sesuai. pesanannya ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih Mas, promosi-promosi dari The Jeblok Merch sendiri itu lewat apa Mas? Kayak konten TikTok atau Instagram atau konten-konten lainnya. Nah, itu Kalau promosi kita manfaatin banget media sosial mas. Ya Instagram, TikTok itu kita push di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan kita pernah ini mas. Jadi kita nggak minta tapi kita biasanya kita kirim barang ke artis siapa gitu. Kemarin itu pernah ke Haris Franky gitu kita kirim. Delalah itu di review di kontennya Vindes apa ya sama Haris Franky. Oh, Kita iya, kirim iya. CD ya di situ. Nah, berarti lebih mengarah ke kayak sosial media ya Mas ya. Dan menggunakan kayak power-power dari orang-orang yang udah Ya, itu punya bagus sih, Mas. nama gitu. Oke. Nah, dari konten-konten tersebut itu pengaruhnya seberapa besar Mas untuk dari tingkat penjualannya gitu? sangat besar karena itu bisa membuka orang yang belum dengerin Jeblok Ya. itu oh ya apa sih bikin penasaran gitu kita rame di situ akhirnya ya mau nggak mau mereka ngulik sendirilah dari situ. Nah, dari The Jeblok Merch sendiri ini Masnya apa kayak memanfaatkan nggak sih kayak di TikTok kan ada fitur live, kemudian di TikTok juga ada fitur live. Nah, itu memanfaatkan nggak Mas kalau di Jeblok sendiri? Sementara baru di TikTok mas yang kita live itu kemungkinan nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal ini sih mas kita push di situ di Shopee Live gitu kita Berarti pastilah. untuk sekarang masih di TikTok, masih gitu TikTok ya, Mas, sementara. ya? Nah, itu dari apa strategi pemasaran tadi. Nah, itu manfaat yang terbesar itu diperoleh dari apa Mas? Dari mungkin dari marketplace atau dari offline-nya gitu. Untuk manfaat ini ya mas Penjual. penjualannya. Iya. Yang pertama dari panggungan mas. Oh, oke. Karena saat Jeblok manggung dimanapun itu kita selalu buka booth, buka stand gitu dimanapun Jeblok. Nah itu orang bisa langsung datang ke situ. Yang kedua dari marketplace. Dari marketplace. Nah, mungkin selanjutnya ya Mas, ini apa sih harapan dari The Jeblok Merch ini untuk kedepannya ke ranah e-commerce sendiri Mas? Harapannya ya kita bakal tetap semoga bisa konsisten di situ. Kita akan cari celah-celahnya mas, gimana beradaptasi di marketplace dan lain-lain. Karena setiap ini pasti apa ya update terus ya mas, harus mengikuti apa ya jalannya ini mas, jalannya waktu lah. Jalannya waktu. Oke. Mau nggak mau kita yang update gimana caranya. Nah, mungkin terakhir ya Mas ya ini. Apa sih saran dari The Jeblok ini bagi UMKM yang kayak dari UMKM sekitar itu untuk kedepannya biar lebih maju itu gimana Mas? Saran dari Jeblok ini? Kalau dari saya pribadi mas, mungkin pribadi kalau dari teman-teman di Jeblok nggak tahu ya. Buat teman-teman ini aja yang punya band terus dia punya jualan merchandise, sarannya ya tetap semangat, lihat ruang di media sosial aja mas, karena itu pengaruhnya sangat besar buat naikin engagement, terus ya itulah pokoknya tetap berkarya, sering-sering buat konten mas intinya. Oke, mungkin Konten apapun itu. jadi kita lebih menyarankan untuk membuat kontennya. Mas, Berisik ya? aja lah di media. Oke, tuh. berisik. Pasti ke notice itu. Nah, mungkin untuk malam ini kita menguliknya dari Merch The Jeblok segitu saja ya Mas ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Siap. atas ya ngobrol-ngobrol kita yang mungkin singkat ini. Lihat, enjoy. Nah, enjoy. Oke, mungkin terima kasih teman-teman. Kita ketemu kembali mungkin di lain kesempatan.